Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis tanggal 24 November tahun 2022 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-34 dengan warna liturgi adalah merah. Kuntum pada hari ini mengambil tema Yerusalem Baru dan Kedatangan Anak Manusia. Sahabat kuntum yang terkasih, struktur bacaan kita pada hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Wahyu 18 ayat 1 sampai dengan 2, ayat 21 sampai dengan 23, dan kitab Wahyu 19 ayat 1 sampai dengan 3 dan ayat 9a. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 100 ayat 2 sampai dengan 5, bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 21 ayat 28, dan bacaan Injil sendiri pada hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 24 ayat 15 sampai dengan 21 dan Injil Markus 13 ayat 14 sampai dengan 19. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 25 November tahun 2021 dan tanggal 24 November tahun 2016. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 26 November tahun 2020. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Baik, sahabat kuntum, kita akan lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Yesus Kristus mengingatkan dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28, supaya orang-orang meninggalkan Yerusalem apabila sudah mulai ada pendudukan. Jangan kembali ke dalamnya karena hanya akan dihancurkan dan binasa. Lebih aman bila tetap di luar kota, tersebar di berbagai tempat baru yang tidak dikuasai mereka yang tidak mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian berarti meninggalkan kejayaan Yerusalem lama dan memulai hidup baru. Itulah Yerusalem lama, di mana hanya mengandalkan keindahan bangunan fisik serta akan hancur dan kehilangan identitas. Yerusalem baru akan bangkit dan mengumpulkan semua bangsa, tidak hanya orang Yahudi, tetapi siapa saja yang mau datang dan menerima tawaran keselamatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Yerusalem baru bukan hanya sekedar keindahan bangunan bait Allah, namun juga keagungan dan keluhuran Yesus Kristus yang tersalibkan. Yesus Kristus datang dan menjanjikan kedatangan Yerusalem baru, yakni dirinya sendiri yang membawa keselamatan.
Sahabat Kuntum yang terkasih, kita sekarang hidup dalam Yerusalem baru, sehingga sudah semestinya juga mempunyai pola hidup yang baru yang sesuai dengan Yerusalem baru itu pula. Yerusalem lama menekankan aturan dan hukum belaka, sementara aturan dan hukum utama dalam Yerusalem baru adalah hukum kasih. Hukum kasih itu sepenuhnya ada dalam Kristus Yesus, Putra Allah yang hidup. Hukum kasih itu tidak lagi tertulis dalam batu atau prasasti, namun hukum itu terukir dengan tinta emas dalam tubuh yang kudus yang kita santap setiap kali merayakan perjamuan Ekaristi. Dengan demikian, kita menjadi kediaman hukum kasih itu sendiri. Tubuh kita menjadi medan perjuangan untuk melaksanakan hukum itu. Itulah Yerusalem baru, tempat kita mengungkapkan dan mewujudkan hukum Yesus Kristus. Diri kitalah yang menjadi hukum kasih itu dengan dasar utama adalah Yesus Kristus. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yerusalem baru menjadi medan bagi kita untuk menjadi orang Samaria yang baik hati, di mana menjadikan semua orang sebagai sesama yang merupakan kebaruan dari Yerusalem lama. Dengan beribadah, maka seorang beriman harus berani bersikap seperti seorang Samaria yang baik hati itu. Itulah yang kita persiapkan untuk menyambut Yesus Kristus yang akan datang kapanpun saatnya. Tekun dalam berdoa dan sekaligus tekun dalam menjadi sesama bagi yang lain adalah bentuk konkret persiapan kita masing-masing. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih, semoga Allah Tritunggal Maha Kudus memberkati dan melindungi kita sepanjang hari ini. Selamat pagi dan salam.